Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumissaah. Teman-teman, melanjuti pembahasan sebelumnya tentang sifat-sifat agama Islam, maka pada kesempatan ini kita akan membahas lebih detail dari sifat-sifat tersebut. Dan pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas tentang sifat agama Islam yang lengkap dan sempurna. Apa tujuannya? Agar kita bersyukur dengan agama ini dan merasa cukup dengan agama ini, bahwa Allah telah menyempurnakan semua petunjuk kita dalam agama ini. Dan kita tidak merasa perlu lagi tambahan dan selainnya. Sehingga kita antusias mempelajari agama ini, mencari kebenaran, berpegang teguh dengan agama ini, dan mengamalkannya. Dan kita tidak tergoda dengan semua paham-paham, pemikiran-pemikiran di luar agama ini, walaupun tampaknya baik bagi kita, sesuai hawa nafsu dan sebagainya. Karena sesungguhnya itu semata-mata dari Allah, dan Allah telah menyampaikan seluruhnya sebagai petunjuk buat manusia. Terutama di zaman yang penuh fitnah ini, zaman akhir zaman ini, di mana segala macam pemikiran, segala macam pemahaman berada di tengah-tengah kita. Dan kita terjebak di dalamnya. Kalau kita tidak memahami bahwa agama Islam ini sempurna, maka mudah sekali kita untuk tertarik dengan paham-paham yang lain ataupun ajaran-ajaran yang bukan dari agama ini. Dalilnya Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 38. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi." Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini. Wala ta'irin yatiru bijanahihi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ila umamun amsalukum, kecuali umat juga seperti sebagaimana kalian. Maksudnya apa? Bahwa semua makhluk di alam semesta ini semua adalah ciptaan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Memiliki tugas masing-masing, memiliki cara ibadah masing-masing. Ma farratna fil kitabi min syai', dan tidak kami lupakan di dalam kitab ini segala sesuatu apapun. Maksudnya apa? Bahwa segala kebenaran, segala perkara, segala hakikat kehidupan ini telah Allah sampaikan. Bukan maksudnya ada segala sesuatu, termasuk perkara ilmiah ataupun perkara-perkara yang sifatnya teknik dan sebagainya, seperti burung bernapas dengan apa, jenisnya seperti apa, bukan seperti itu. Namun semua hal yang terkait dengan ilahiyah, terkait dengan kehidupan, terkait dengan manusia sebagai makhluk yang butuh tuntunan dan sebagainya, maka itulah yang dijelaskan oleh agama ini. Bukan perkara-perkara duniawi seperti sains, teknologi dan sebagainya. Bukan. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhanmu lah mereka semua akan dikembalikan. Yaitu bahwa semuanya pada saatnya akan dikembalikan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya, untuk diselesaikan segala urusannya. Binatang-binatang saja, urusan di antara binatang akan Allah selesaikan. Maka tentu dengan urusan-urusan di antara manusia ini, tentu Allah lebih perhatian, lebih akan memperhatikan. Dan oleh karena itu kita harus menyadari bahwa segala urusan di dunia ini semata-mata urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada segala sesuatu datang kepada kita, baik dari kalangan manusia yang baik maupun yang buruk, ataupun segala musibah dan segalanya dan kebaikan, kecuali semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri kesempurnaan yang pertama agama ini, bahwa agama ini adalah sempurna sebagai petunjuk di dunia. Tidak ada semua perkara apapun yang kita butuhkan untuk kita melangkah di dunia ini, kecuali sudah diterangkan oleh agama ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Hakim Baihaqi, Ibnu Nasir, dan Ibnu Hazm, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara.
lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dan kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini adalah jaminan dari Nabi bahwa kita tidak akan pernah tersesat di dunia ini apabila kita mengikuti keduanya ini. Dalam arti apa? Bahwa keduanya ini telah mencukupi segala hal yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tidak perlu lagi kita membutuhkan petunjuk-petunjuk lain selain keduanya ini. Karena sesungguhnya kebenaran itu semata-mata dari Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sini dipertegas bahwa syarat kita tidak akan tersesat di dunia ini, yaitu kita berpegang teguh dengan keduanya. Karena apa? Karena banyak orang yang sekedar mengaku-ngaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi sekedar klaim saja. Pada kenyataannya mereka melakukan segala sesuatu, mengamalkan segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Hanya di mulutnya saja mereka mengatakan kami sesuai dengan Quran dan Sunnah. Namun perbuatan mereka tidak demikian. Oleh karena itu kita jumpai begitu banyak golongan di agama Islam ini dengan berbagai rupa jenisnya dan semua masing-masing mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, bahwa petunjuk yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan, ada petunjuk yang sempurna agar kita agar membawa kita nanti ke akhirat dengan secara baik sebagai bekal kita ke akhirat. Tidak ada suatu perkara apapun yang bernilai pahala yang mendekatkan kita ke surga kecuali telah diterangkan oleh agama ini. Dan demikian pula, tidak ada suatu perkara apapun yang Allah larang, yang perbuatan dosa yang bisa memasukkan kita ke neraka kecuali telah dilarang oleh agama ini, telah diingatkan oleh agama ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ma baqiya syai'un." Tidaklah aku tinggalkan sedikit pun yuqarribu minal jannah, apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan ke dalam neraka, dan menjauhkan dari neraka, illa waqad buyyina lakum, kecuali telah diterangkan kepada kalian. Dalam arti semua perkara, semua amalan yang bisa mendekatkan ke surga dan segala sesuatu yang bisa menjauhkan ke neraka, segala perkara yang perlu mesti dijauhkan, dilarang oleh agama ini, maka semuanya telah diterangkan. Tidak perlu dibuat lagi syariat baru. Karena apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah kebaikan, bahwa ini bernilai pahala, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Allah lupa untuk mensyariatkan perkara tersebut. Atau Rasulullah SAW tidak amanah, di mana Allah mengajarkannya, menyuruhnya untuk menyampaikan ke umat, namun Rasulullah SAW kesana tidak amanah. Dan ini tidak mungkin. Oleh karena itu, orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama ini, dia berpikiran buruk kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sebagai konsekuensinya, yaitu kita harus beragama Islam ini secara sempurna, secara menyeluruh. Karena agama ini mengatur segala perkara, segala aspek kehidupan kita. Tidak ada satupun perkara baik yang besar maupun yang kecil ketika itu terkait dengan kehidupan, terkait itu dengan hak-hak Allah, hak-hak manusia, hak-hak diri kita sendiri, dan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan ke dalam dari neraka, kecuali telah diterangkan oleh agama ini. Makanya kita harus beragama dengan agama ini secara total, secara menyeluruh, secara kafah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menginginkan keimanan, udkhulu fis-silmi kafah. Maka masuklah ke dalam agama Islam ini dengan kafah apabila kalian orang-orang yang beriman. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Yaitu apa? Segala sesuatu, segala jalan yang di luar agama ini. Yang di luar apa-apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah SAW sampaikan.
Walaupun itu suatu tampaknya baik, walaupun itu terasa indah dalam pandangan kita, namun itu tidak bagian dari agama ini, maka itu adalah langkah-langkah setan. Karena setan di setiap langkah kehidupan kita, dia akan berdiri di samping jalan yang lurus untuk membelokkan kita. Dan di setiap belokan itu membawa ke neraka dan ada setan di sana yang menyuruh kepadanya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah nyatakan kepada kita bahwa setan ini musuh yang nyata. Bukan yang namanya musuh, ya harus dilawan. Harus dijauhi minimal. Bukan justru diikuti langkah-langkahnya. Diikuti ajarannya. Itu yang pertama, bahwa kita harus berislam dengan Islam secara menyeluruh. Dan kedua, janganlah kita membuat segala sesuatu ataupun mengikuti sesuatu yang tidak ada contohnya, yang tidak ada ajaran dari agama ini. Karena itu adalah bid'ah. Dan segala bid'ah ini, walaupun tampaknya baik, sesungguhnya dia adalah kesesatan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, amma ba' fa inna khairal hadithi, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan kitab Allah, wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk urusan dalam agama ini adalah apa-apa yang diada-adakan, apa-apa yang dibuat-buat. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap perkara bid'ah itu, perkara yang dibuat-buat, perkara baru, semuanya adalah sesat. Dalil ini, hadis ini mengatakan bahwa Al-Quranlah sebaik-baik pendapat untuk kita ambil. Dan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebaik contoh yang untuk diikuti. Adapun perkara-perkara di luar keduanya dalam agama ini, itulah seburuk perkara yang pasti itu ada kesesatan. Walaupun perkara itu kelihatannya baik. Dan dikatakan adalah sebaik-baik perkara, seburuk-buruk perkara dalam agama ini menandakan bahwa bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar sekalipun. Karena orang yang melakukan dosa besar, pada hakikatnya mengetahui bahwa itu kesalahan. Begitu juga ketika orang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban, melanggar perkara-perkara larangan, itu semua adalah bagian agama. Itu sesuatu yang berburuk. Namun seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah justru membuat perkara-perkara baru yang kesannya adalah suatu kebaikan. Bukan meninggalkan kewajiban dan bukan pula melanggar larangan-larangan. Walaupun itu semua adalah keburukan. Namun bid'ah lebih buruk daripada itu. Oleh karena itu ya teman-teman, kita mesti berhati-hati dengan bid'ah ini. Dan marilah kita berusaha untuk mengamalkan agama ini dengan sepenuhnya. Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah yang kita tampakkan langsung dalam perbuatan kita. Bukan dengan klaim kita sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang ada pada zaman sekarang ini. Semoga kita terjaga dari segala perkara-perkara yang baru dan Allah kuatkan kita dalam ketaatan yang benar, yang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.